Halo guys, kembali bersama saya Jeffrey Santoso. Pilot lucu, imut, dan menggemaskan. Tapi bohong. Setelah pagi harinya kami berdua terbang dari area Babatan, saya dan Om KBS ada janji sama salah satu suhu freestyle dari Solo Raya nih guys. Makanya kami cuma terbang sekali dari Babatan dan langsung geser ke Bangker Kali Adem ini. Si Om Suhu ini namanya Om Daniel guys. Beliau ini sudah main drone lama banget. Dan akhir-akhir ini si Om ini tertarik buat long range juga ke pegunungan. Buat kalian yang memang suka dengan konten seperti ini, gak ada salahnya kalian subscribe juga guys. Nama channelnya DNL KRNWN. Susah banget ya? Ganti aja Om namanya. Mau pakai nama Parton Dagel kek, atau Daniel Bule kek, atau kalau mau gampang diinget pakai nama Sukro aja Om. Bercanda ya Om. Kami pikir perjalanan dari Babatan ke Bangker Kali Adem ini sebentar aja guys. Ternyata jalannya sudah ramai dan macet karena mesti melewati beberapa pasar pagi. Jadi butuh waktu yang cukup lama untuk sampai ke lokasi ini. Sekitar 1,5 jam dari area Babatan, kami baru sampai ke Bangker Kali Adem. Di luar prediksi sedikit sih guys. Padahal jaraknya kalau ditarik secara garis lurus cuma 5 km saja. Dan hasilnya agak kesiangan deh. Makanya maafkan saya kalau videonya terkena sedikit backlight dan nggak bisa jernih-jernih amat guys. Soalnya Kali Adem ini berada di daerah selatan. Makanya kalau terlalu siang kita menantang matahari guys. Untungnya lagi mataharinya nggak marah tuh karena ditantang terus. Malah ngomong gini guys, backlight ya bos, senggol dong. Sedikit cerita, sepertinya ini adalah kali kelima kami datang ke Bangker Kali Adem. Setelah sekian purnama gagal terus, akhirnya hari ini kami diberikan hari yang cukup cerah. Ya sebetulnya cheating sih guys, karena kami biasanya memantau prediksi cuaca dengan menggunakan aplikasi khusus. Dan hari ini ramalannya cerah sampai dengan jam setengah 10 pagi. Makanya langsung kami agendakan untuk terbang di area ini. Jarak dari Bangker Kali Adem sendiri ke Puncak Merapi kurang lebih sekitar 4 km guys. Tapi ini perjalanan naiknya sepertinya melawan angin. Padahal kalau dilihat dari asapnya, angin mengarah ke utara loh guys. Tapi saya kok merasa boros di baterai ya, dan naiknya pelan sekali guys. Apa mungkin karena elevasinya tinggi ya? Padahal saya juga pakai baterai kecil loh. Jadi sebetulnya tergolong ringan untuk weight to rasionya. Nah, ini sekaligus ilmu buat kalian yang pengen belajar drone FPV lebih lanjut. Ada yang dinamakan rasio berat total melawan kapasitas baterai. Ketika kita pakai baterai kapasitas besar, bukan berarti itu selalu lebih efisien. Karena dengan penambahan kapasitas, otomatis berat drone bertambah. Rasio penambahan kapasitas dan berat ini yang dinamakan weight to ratio.
Jadi kita harus pintar-pintar mencari titik idealnya ya guys. Kita sudah dekat dengan bukaan kawah tenggara guys. Saya coba mengambil gambar yang sebelah kiri dulu ya. Nanti saya akan coba masuk ke kubah lava tengah kawah. Semoga masih bisa terlihat kubah lavanya. Oke, kita lanjutkan guys. Kelebihan area Kali Adem ini, kita bisa melihat bukaan kawah tenggara yang langsung terhubung dengan kubah lava tengah kawah. Sekaligus masih bisa melihat kubah lava barat daya walaupun terbangnya nggak bisa mepet-mepet banget guys. Saya coba masuk ke kubah lava tengah dulu ya guys. Semoga gua mak lampirnya kelihatan. Jadi di kubah lava tengah ini, tepatnya di area dinding sebelah timur, ada semacam goa yang cukup dalam yang sebenarnya sudah terbentuk sejak lama. Kalau kalian penyuka Gunung Merapi, bisa kalian lihat videonya Om Lahar Bara sewaktu beliau mengevakuasi pendaki yang terjatuh ke sini. Beliau turun tuh melakukan evakuasi. Dan di videonya terekam Goa Mak Lampir ini. Sayangnya tidak ada literasi yang mendukung kenapa bisa terjadi goa ini di puncak. Coba saya intip-intip ke area barat daya ya guys. Tak melipir dulu ya. Ada guguran tuh guys. Baru kali ini saya lihat proses guguran secara utuh. Kita abadikan ya. Bukaan kawah tenggara ini sendiri terbentuk pada saat erupsi 2006 guys. Dulunya kubah lava tengah dari Merapi ini ada semacam tanggul yang melingkar guys. Tanggul yang di daerah selatan ini disebut dengan Gegerboyo oleh penduduk lokal, atau dalam bahasa Indonesianya punggung buaya guys. Pada tahun 2006 terjadi erupsi yang cukup besar dan mengakibatkan Gegerboyo ini runtuh. Lalu membuka jalur lava baru yang saya sebut bukaan kawah tenggara ini. Selain itu, bukaan kawah tenggara ini membuat sumber-sumber aliran baru yang dinamakan Kali Gendol, Kali Bebeng, dan beberapa kali-kali yang lainnya. Oke guys, kita akan naik sekali lagi.
Sepertinya baterainya sudah teriak-teriak minta tolong tuh. Sudah di bawah 3,3 volt guys. Dan sebentar lagi sudah waktunya untuk pulang. Oke lah guys, sepertinya cukup eksplorasi kali ini. Saya akan kembali ke home point. Bangker Kali Adem ini merupakan destinasi wisata yang sangat terkenal di area Kaliurang ini guys. Kalau kalian beruntung, bisa melihat gagahnya Merapi dari jarak yang cukup dekat. Lalu di dekat sini ada museum peninggalan benda-benda Merapi yang dinamakan Museum Sisa Hartaku. Di sanalah dikumpulkan harta benda dari penduduk lokal yang terkena dampak dari erupsi Merapi. Lalu ada batu alien guys. Dinamakan batu alien ini mungkin karena batunya besar dan mirip muka alien kali ya guys. Saya sendiri juga nggak paham kenapa disebut batu alien. Pokoknya asik deh guys kalau kalian main ke sini. Banyak spot yang keren dan bagus. Nilai sejarahnya juga tinggi. Terus buat penyuka outbound juga ada paket lava tour dari Merapi. Tour ini menggunakan jeep dan menyusuri daerah sungai kaki Gunung Merapi. Semacam adventure gitulah guys. Walaupun sebenarnya sih menurut saya kurang tepat kalau dikatakan lavator. Kalau mau lavator beneran, ya ikut saya guys. Seperti yang saya lakukan di konten-konten saya sebelumnya. Beneran lihat lavanya di malam hari yang berpijar. Tapi trip ini berbayar ya guys. Saya sendiri waktu ke sana juga ikut bayar guys. Dan juga yang lain. Kalau kalian mau merasakan sensasi terbang langsung ke puncak Merapi, bisa DM ke Instagram saya atau Om KBS. Tapi nggak gratis juga ya guys, karena kami sendiri juga merogoh kocek untuk datang ke area Merapi ini. Saya ngiklan dulu ya guys. Siapa tahu kalian mau bantu-bantu kami menyediakan dana untuk perjalanan gunung kami ini. Biar kontennya update terus guys. Oke lah, home point sudah dekat. Seperti biasa saya akan mempersiapkan landingnya. Tapi yang ini agak tricky guys. Tonton aja sampai habis ya guys. Buat kalian yang suka dengan konten ini, silahkan klik tombol like atau share. Kalau mau subscribe juga boleh kok, nggak ada yang larang guys. Saya Jeffrey Santoso pamit dan salam sejahtera untuk kita semua. Landing. Ini contoh landing pakai tip. Ini drone aerial FPV rasa aerial.